Materi yang pertama yaitu tentang tujuan dan penggunaan akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akuntansi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Data biaya juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang mengatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk dan jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Yaitu sistem biaya standar meliputi dua, yaitu yang pertama ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Yang kedua yaitu kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Sistem biaya standar dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi, dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Mengenai perhitungan biaya langsung atau variabel, terdapat 4 cara, yaitu yang pertama filosofi yang mendasari, yaitu semua metode akuntansi biaya tradisional semua sesuai dengan konsep biaya tersebut yang membebankan unit produk atau jasa biaya dengan penuh. Yang kedua yaitu dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya yaitu sebagai keputusan manajemen. Yang ketiga yaitu pengendalian biaya, membagi biaya dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan pada laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Di samping menekankan pembedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel juga memberikan informasi penting lainnya kepada para manajer. Yaitu aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Ada 5 macam. Yang pertama yaitu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang kedua yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar yaitu efektif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Menurut Michel Foran dan Don Dekores meringkas bahwa logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam penetapan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Hal ini karena standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada yang dipenuhi, sedangkan standar yang longgar yaitu tidak memberikan manfaat motivasional apapun
karena standar tersebut begitu mudah untuk dicapai sehingga mandor atau manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Selanjutnya yaitu tentang penyerapan overheat. Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overheat. Praktik umum untuk membebankan overheat manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu tentang alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah apakah akan mengalokasi biaya tidak langsung pada produk atau pusat pertanggungjawaban dan dasar alokasi apa yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu tentang analisis varians. Yang pertama yaitu keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua yaitu aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, ketaatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang diberikan dengan kebijakan pengendalian.